dengan kita, badan kita. Semoga kita selalu hari ini, pagi ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita ada waktu untuk bisa berkumpul, bisa evaluasi dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi kegiatan kita selama ini kan sibuknya, ya enggak? Jadi jarang sekali kumpul seperti ini kan? Ya, harusnya kita selalu adakan evaluasi itu seminggu sekali. Minimal ya sebulan sekali, kita harusnya seminggu sekali itu rutin. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kondisi kinerja kita sudah sesuai belum gitu. Karena kerja kita itu kan ada SOP-nya ya. Ya, jangan sampai kayak kemarin tuh. Siapa Gofar? MKP itu minyak kayu putih mau buat tetes mata. Aduh. Gak ada ya, hati-hati. Dulu pernah ya ada ya? Si Ayah. Ayah pernah ya? Ayah atau Hani? Terus kondisinya gimana pasiennya? Si Aida Baryuna. Pasiennya gimana pasiennya? Terus diapain itu diobatin apa itu dia? Perih banget, panas pisan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Parah. Ya itu kan bukan untuk tetes mata. Parah. Payah. Ayo Gopar. Terus duduk. Jadi kerja kita itu ada SOP-nya ya. Jadi kalau misalnya nanganin orang stroke dengan nanganin orang perawatan kan beda, ya enggak? Jadi misalnya kalau orang stroke itu sembuhnya dari apa sih? Dari latihan dan latihan. Ingat ya, orang stroke itu sembuhnya dengan latihan dan latihan. Karena bukan tangannya yang sakit orang stroke itu, bukan kakinya yang sakit. Nih ya, yang jadi perhatian. Orang stroke itu bukan kakinya yang sakit, bukan tangannya yang sakit, yang lumpuhnya itu yang nggak bisa gerak itu, bukan itunya yang sakit. Yang stroke itu yang jadi perhatian itu adalah otaknya sih. Error. Perintahnya ke tangan dan ke kakinya hilang. Enggak di mana? Ya, dengerin ya. Jadi beda sama saraf kejepit. Ya, kalau saraf kejepit di kaki itu di pinggang. Kalau saraf kejepit di tangan itu di leher. Tapi kalau orang stroke itu di otak. Salam warahmatullahi. Itu di otak. Jadi beda kan? Nih, beda kayak SOP-nya. Penanganannya beda nggak? Beda ya? Jadi penanganannya beda. Jadi kalau orang stroke itu kebanyakan nggak bisa gerak, kemudian jadi bengkak nggak? Kalau jadi bengkak nggak? Ya. Nah, yang diutamakan untuk penanganan kaki dan tangannya adalah pembengkakan itu. Dipelorot di dalam. Agar apa? Agar cairan itu hilang. Nah, ketika cairan itu hilang, yang utamanya adalah gerakan, latihan gerakannya. Nah, kalau untuk kaki, angkat lutut, kemudian duduk berdiri, jongkok berdiri, kemudian loncat kaki, gitu. Nah, kalau untuk tangan, gerakan ke samping, ke atas, ke depan, ke belakang, tarik ke belakang, gini semuanya. Jadi semua arah kerjakan dengan perintah. Jadi orang seperti itu harus diperintah. Kalau nggak diperintah kan diem aja gitu, males aja gitu. Akhirnya kenapa jadi kaku? Kan diem. Kenapa tangannya jadi gini? Karena diem. Gitu. Tapi kalau dia banyak diperintah, jadi nanti kita memaksimalkan ketika menerapi orang stroke itu harus banyak perintah. Misalnya gini ya, kita pelorot ini, coba Pak, buka tutup sambil pelorot lagi, udah pelorot lagi, buka tutup, atau misalnya kaki udah dipelorot diseret, Pak tendang, duduk, gitu, ya. Misalnya kalau nyambil duduk, coba berdiri sendiri, duduk sendiri, berdiri sendiri, duduk sendiri, gitu. Nah kalau yang udah pintar-pintar duduk, tinggal latihan lompatnya, gitu. Lompatnya gimana? Ini yang pinter nanggung. Nah, ya kan ada yang pinter udah kayak gini. Goblok kalau jatuh pulang. Jadi nanti kita nanganin yang lagi stroke sama yang sedih itu kan beda. Enggak? Beda
Ya nggak caranya. Jadi kalau yang saraf kejepit yang utamakan apanya sih? Kaki berarti di pinggang, lengan berarti di leher. Nah, kalau mau stimulator juga maksimalkan di pinggangnya dan lehernya. Kalau tangannya kejepit, tangannya kejepit berarti di leher, kakinya kejepit berarti di pinggang. Ya kalau cuma kaki aja berarti di pinggang mungkul, tapi kalau tangan aja ya di leher mungkul. Nanti kejepit di leher yang di stimulator apa pinggangnya? Kan jauh. Ya enggak? Cuman masalahnya kalau pinggang itu kalau sakit di pinggang yang harus diurut tetap punggung juga diurut, BL-nya itu tarikin ke atas. Jangan ke bawahnya. Tarikin ke atas lah. Kalau yang di leher, yang kepala belakang tarikin ke belakang. Nah, itu akan membuka tuh, membantu mensirkulasikan ini lebih ringan. Kalau yang ini tadi arah BL ke atas itu. BL ke atas itu akan memperingan bagian pinggang sama yang bagian paha sini. Itu. Nah, itu kalau yang saraf kejepit ya. Kalau yang stroke tadi, stroke itu harus dengan latihan gerakan. Terapis hanya memerintah. Itu maksimalkan. Mau genjotannya, ya, mau tadi duduk berdirinya, jongkok berdirinya, loncat-loncatnya, gerak tangannya, atas bawah, putar-putar semuanya gitu. Caranya gimana di pasien itu bisa menggunakan perintahnya. Tengok-tengoknya, nunduk-nunduknya, keluar lidahnya gitu. Kamu yang nggak bisa ngomong-ngomong itu, yang nggak bisa ngomong itu di mana sih? Di sini nih. Beda kalau yang speed delay itu di sini. Speed delay itu di bawah telinga. Tapi kalau yang stroke di sini, kitikin aja yang lama sini. Lorotin sana. Stroke. Ya. Nanti kalau masalah bekam, itu tadi masalah pijit ya. Masih masalah pijit dulu. Kalau yang stroke-nya sebelah kiri, maksimalkan melorotin kepalanya. Kan tadi bilang kalau stroke itu penyakitnya di mana? Di kepala kan, di otaknya kan? Di otaknya kan? Nah, kalau misalnya yang stroke sebelah kiri berarti lamakan pijitnya sebelah kanan. Lorotin sini. Itu nanti akan ketemu yang sakit ya. Yang sakitnya itu kalau udah ketemu sakitnya segitu, segitu sakit banget. Agak kurangin tapi lamakan. Agak kurangin nekennya tapi lamakan. Sampai enak bisa. Di situ tuh lorotin aja yang lama di sini. Nah, kalau stroke-nya ini, berarti yang di sini. Kebalikannya. Sama dengan ginjal. Kalau ginjal sebelah kiri yang sakit, pasti ini yang lebih gede. Kalau sebelah kanan yang sakit, pasti ini yang lebih gede. Itu kalau ginjal. Jadi bertolak belakang. Abu kan tuh mata gede. Abu mah kurang tidur. Menangisi ini asmara. Gitu. Ya, jadi beda antara penanganan stroke dan penanganan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit yang diutamakan apa? Stimulatornya, sinarnya, dan perenggangannya. Stimulatornya, penyinarannya, perenggangannya. Kalau saraf kejepit di pinggang nggak boleh duduk. Cara menanganinya. Kalau saraf kejepit di leher harus duduk atau miring. Malam dua anak. Ya dua-duanya ya Miring. kita udah mikir. Kita udah mikir kalau duduk pasti nambah kejepit. Itu kenapa nama kejepit? Karena ketekan bantalnya kata nih. Kita kalau duduk di sini nih pinggang nih, ini ada bantalan. Tulang itu ada bantalan itu harus longgar. Nah, kalau asal kejepit bantalnya gini. Pinggang sini. Rapat. Nah, kalau kita posisi duduk pasti dia rapat, tapi kalau kita posisi miring dia akan merenggang. Gitu? Nah, ini kalau duduk. Kalau tidur, ini. Makanya orang yang saraf kejepit ketika perenggangan itu maksud tujuannya adalah merenggangan bantalan. Tarik ke depan kan merenggang tuh, yang di pinggang rasa nggak? Iya. Kalau kita narik ini, rasa nggak di sana? Itu merenggang. Jadi yang dibutuhkan saraf kejepit adalah perenggangan. Yang dibutuhkan oleh orang stroke adalah pergerakan. Gitu. Nah, dan gerakan untuk orang yang stroke, perenggangan untuk orang yang saraf kejepit. Gitu aja. Paham nggak?
Paham ya? Kemudian untuk bekam, ya, bekam basah dengan bekam api. Bekam api itu hanya menstimulasi, membantu perenggangan, membantu pengenceran. Nah, kalau bekam basah itu adalah asap poin. Di mana di situ ada penyakit, di situ bekam basah. Misalnya orang nggak bisa ngomong, ambil aja. Penyakitnya di atas, ya ambil aja titik angin atas. Sakitnya di kaki, ya ambil aja titik itu. Jadi misalnya sakitnya di sini, sakit di sini nih. Nah, ambil aja di sini, tambahkan samping-sampingnya, bawahnya, atasnya gitu. Sakit di pinggang, ya basahin aja sini banyak. Itu namanya asap poin. Nah, kenapa kalau yang lainnya diapikan? Untuk menstimulasi, membantu menyelaraskan, membantu meringankan. Itu sakitnya di perut, udah basah di perut. Jadi intinya kalau abu misalnya nggak tahu tentang gejalanya, kalau kelihatan gejalanya sama kita, sama terapis, langsung aja lakukan treatment itu. Nah, terus pemakaian itu natura ya, pemakaian natura. Misalnya ada orang pegel di sini, kita habis pijit-pijit tuh, oleh natura kan enak tuh, anget. Kita sakit kepala, ada pasien sakit kepala, udah olesin naturanya lehernya sama kepalanya, pijit-pijit itu pakai natura. Pakai natura nggak usah disiram ya, dikit aja udah kena. Nah, dikit aja udah kena. Oke? Nah, itu satu orang boleh nyinar dulu. Siapa nih yang mau nanya? Ini bayangkan leher itu ganti ngaran. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara SOP stroke dengan SOP saraf terjepit. Terus pemakaian stimulasi bekam stimulasi dengan bekam asap poin. Ingat nih, asap poin itu apa sih? Titik sakit. Apa, Dek? Titik sakit. Titik sakit atau asap poin itu harus diapain? Di bekam basah. Bekam basah. Tapi kalau sakit mata, bekam mata nggak? Sakit mata bekam sini. Titik mata ya, titik mata gimana? Nih. Tapi kalau kuat ya, orang vertigo nggak boleh dibekam di sini. Nah, sakitnya mata. Tapi kalau orang vertigo jangan dibekam di sini. Langsung layang. Oke? Orang yang punya HB rendah nggak boleh dibekam basah, walaupun punya asap poin. Biasanya asap poinnya di punggung pada sakit, tapi HB-nya rendah, nggak boleh dibekam basah. Tuh. Kering boleh, seluncur boleh. Ya, jangan diambil materinya. Iya, asalkan jangan diambil materinya. Apa materinya? Darah. Perut semuanya nggak ada, orang HB rendah nggak boleh ya. Oke, paham? Jadi tidak antara pasien dan kasus 1 dan kasus 2 itu SOP-nya beda. Antara yang kejepit saraf dengan yang stroke itu SOP-nya beda. Penanganannya pun beda. Oke? Paham? Kemudian kalau yang perawatan ya udah pakai UMH aja kalau laki-laki, kalau perempuan pakai relaksasi. Tapi kalau yang bukan perawatan, bukan maksudnya ya, dia punya penyakit tertentu, maksimalkan kebagian penyakit. Asam urat ditekan kencang-kencang ya. Jadi kalau asam urat itu lelesnya, nggak boleh ditekan nut itu nggak boleh, pecah itu ya pembuluhnya kan. Leles. Ingat tuh SOP itu ingat. Jadi nanti nggak ngeblank ketika dengan pasien. Itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang harus sehat itu pasiennya saja atau terapisnya juga ikut sehat nggak? Terapisnya juga. Yang harus disehatkan pasiennya saja atau terapisnya juga harus sehat? Terapisnya harus sehat nggak? Iya. Jadi kenapa ada bekam kita harus tahu, kenapa ada vastu kita harus tahu, kenapa ada stimulator kita harus tahu, kenapa ada penyiraman kita tujuannya tahu. Jadi ketika badan kita yang sakit, terapis yang sakit tahu kan caranya, ya kan?
Iya. Ya misalnya terapisnya nyari sangkeng lah, makanya cuma diem aja malah nyari obat dokter, tak lucu nggak? Lucu nggak? Iya. Oh berarti selama ini kita terapi pasien nggak tahu dong tujuannya apa? Iya, ya kan? Ada orang ngerangkak ke sini kemudian pulang-pulang jalan, padahal anjir yang pada ngerjain, cuman atas perintah abu pasiennya sembuh, tapi terapis nyari sangkeng malah nggak sembuh. Kenapa? Karena tidak menerapkan terapi untuk mandiri. Kenapa diganti? Pengen ke WC dulu. Siapanya? Si Ai. Gitu? Aman? Ya, jadi misalnya Gofar sakit riut gitunya, kan tahu cara menanganinya, kan udah biasa terapis kan, coba ke pasien, coba tangan untuk diri sendiri, jago kan. Gitu. Yang nyeri untu biasanya siapa? Si Dede, Neng Ade, Neng Dede, nyeri untu, terus Hani nyeri cangkeng udah ya. Terus mana si Nuri nyeri cangkeng tak? Nuri tak? Nyeri cangkeng ya si Nuri ya? Ya mau batin gawe. Jadi harus bisa menterapi sendiri. Jadi nanti bisa ada buktinya nih, saya juga sembuh gitu. Jadi ada hasil untuk ke pasien. Jadi kerjanya bukan kayak robot, perintah abu gini ternyata sembuh kan? Tapi kitanya nggak mikir gitu. Akhirnya apa? Ketika diri kita sendiri sakit, akhirnya nggak bisa obati, malah pakai obat dokter. Nih ingat ya, nih terapis. Badan kita itu kalau diobatin dengan yang sintetis, ya selamanya kita akan ketergantungan dengan sintetis. Mau gitu? Nah, kalau udah tergantungan dengan yang sintetis, itu kan kimiawi, sifatnya itu adalah merusak. Ketika pemakaian lama. Apa yang dirusak adalah organ kita. Organ mana yang paling utama adalah ginjal kita. Orang kalau udah keserang ginjal, ya walaupun belum gagal ginjal, pasti akan jadi penyakit. Gampang masuk angin, itu sebenarnya udah kelemahan fungsi ginjal. Kolesterol naik, asam urat naik, diabetes naik, itu udah kelemahan fungsi ginjal. Kenapa kok? Ya kenapa? Karena ginjal nggak bisa nyaring lagi. Gara-gara minum Panadol, Paramek, ya, yang model-model seperti itu, kalau diminum itu ginjal itu rusak. Jadi semua penyakit itu kembali ke ginjal dulu. Ginjal itu sebenarnya rusak, cuman tidak terdeteksi, dan ilmu itu tidak akan dibuka untuk kita. Kenapa? Agar nggak tahu sumber penyakit itu di mana. Analgesik, disebut analgesik itu apa sih? Pereda nyeri. Kandungannya itu apa? Kandungannya apa? Apa? Yang biasa Abu ngomong itu. Analgesik apa kandungannya apa? Yang jadi lambung itu pada sakit. Jadi kalau lambungnya kalau udah pakai pereda nyeri, kalau lambungnya nggak kuat kan sakit. Nah itu asam lambungnya kemana sih? Asam lambungnya itu kuras ke bawah perut, nanti akan merusak ginjal. Ya, nah itu yang jadikan nggak boleh kita pakai pereda nyeri. Kemudian kalau pakai obat dokter terus, semuanya nggak sembuh. Asma nggak sembuh, hanya dilonggarkan. Hipertensi nggak sembuh, hanya diencerkan. Diabetes nggak sembuh karena dihilangkan, bukan dibuang, harusnya dibuang. Gitu. Semua penyakit di medis itu tidak ada yang sembuh. Kanker diambil, kemudian dikemo. Kemo itu racun, meninggoy dengan lebih cepat. Ya, jadi intinya, yuk kita kembali ke yang alami. Ngobatin ginjal itu paling gampang apa sih? Jadi kita udah punya sering sakit kepala, sakit pegel di leher, itu sebenarnya udah ada kelemahan fungsi ginjal. Tinggal bersihin ginjalnya. Cara apa paling bagus? Paling cepat, sering minum air hangat, udah selesai. Hindari gula, itu musuhnya, udah selesai. Nanti ginjal kita sehat. Kinerja ginjal bagus, saringannya bagus, darah kita bagus terus, semuanya akan baik-baik saja. Oke? Coba lakukan itu untuk
diri kita. Kenapa? Karena kalau seorang terapis resikonya itu ketika megang pasien ada juritnya akan pindah ke badan kita ketika badan kita banyak penyakit. Oke, jangan sampai kan. Berarti kita harus sehat kan? Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sedang fase 2 untuk gangguan begal ya, begal yang sudah menyerang ke saraf punggung, pinggang, juga menyerang ke areal organ di pencernaan. Jadi kalau ada gangguan di punggung, kalau bantalnya sudah rapat, pasti organ dalam pasti berpengaruh. Nanti ada limpa yang bengkak, ada liver yang bengkak, ada lambung yang bengkak, ada usus yang sistolik ininya gerak apa paras apa? Gerak apa namanya? Gerak peristatik. Gerak peristatiknya itu, ini kan ada dokternya, lihatin, lagi ada dokternya, lagi ada dokter sini. Kalau kita bukan dokter, jadi bahasa dokternya itu agak kacau balau. Nah ini sahabat Cordova, jadi kita ketika ada gangguan seperti tadi, itu pasti akan menghambat daripada kinerja organ dalam tubuh. Apa yang harus kita perbaiki? Yang perbaiki adalah sirkulasi yang mengalir di punggung itu. Si nutrisi yang selama ini dia adalah mati, nutrisi mati yang disebut dengan darah statis kalau secara medis itu dikeluarkan. Mengeluarkannya tidak harus langsung banyak, kita harus mengeluarkan hanya sedikit, hanya memicu agar reseptor dari sel-sel itu memanggil sel darah baru. Ya, ketika dikeluarkan pasti darah baru akan tercapai, ketika dibuang pasti darah baru akan terbentuk. Ya, ini kita lihat warnanya seperti ini, seperti minyak goreng. Ya, seperti minyak goreng. Ini betul-betul darah statis. Ini baru 2 menit ya. Baru 2 menit udah langsung pecah. 2 menit baru bisa lepas ya. Kalau darah bagus, darah yang masih dinamis, darah yang masih ngalir, ketika dikeluarkan itu harus nunggu setengah jam baru bisa lepas. Ketika kena udara ya, ketika kena oksigen itu akan lepas. Kalau bedanya dengan yang donor darah itu emang divakumkan, tapi dia pun kalau dibiarkan dia akan lepas dari plasma seperti ini. Dan cuman bedanya kalau donor darah itu dari arteri, kalau ini dari vena. Kalau dari arteri itu pasti darah bersih, kalau dari vena adalah darah statis. Nah, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, kesembuhan tidak meninggalkan beras penyakitnya. Amin Allahumma rabbana zidhi bil ba'sin syafi syifa ila syifa fa syifaan la yuqadiru saqawan. Amin. Ya, sahabat Cordova, kita lepas ya. Kita lepaskan. Ini sudah mulai merah soalnya. Kita angkat. Kita perlihatkan kepada pasien warnanya seperti minyak goreng, tapi ini baru kali ini yang warnanya seperti ini. Biasanya kan agak kuning-kuningan, memang kuning mati. Ini darah anjing dan asli mati, darah mati. Dah. Tamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Lepaskan, dengarkan kalimat ini. Lepaskan, dengarkan kalimat ini. Kamu mesti keluar dari badan ini, tinggalkan badan ini. Afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Dengarkan biar dapat angin hidayah. Dengarkan biar anjing bisa tinggalkan badan. Keluar dari badan ini secara baik-baik dan jangan ganggu badan. Kalau menumpang ke tempat yang lain, jangan badan ini. Aynama takunu ya'ti bikumullah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tinggalkan badan ini. Tinggalkan badan ini. Wasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Ansurlah kalian. وَانْتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Hancurlah kalian. Hancurlah kalian. وَانْتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ukhruj ya Allah, tinggalkan badan ini. Nikah dari badan ini, keluar dari badan ini. Ukhruj ya Allah, أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. اخرج يد الله. بسم الله يرقيك من كل داء الله يشفيك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. القرآن على الجبل رأيت القاسية والصوت والخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم. Keluar dari badan ini, ayo. Jadi badan disiksa terus. Keluar, nikah, hancur anjir. اخرج يد الله حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Keluar dari badan ini, tinggalkan badan ini. Nikah dari badan ini. Keluar dari badan ini. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah adallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdihim tariqa إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا كان ذلك على الله يسيرا كان ذلك على الله يسيرا. Nikah, keluar dari badan ini, keluar dari badan ini, tinggalkan badan ini, tinggalkan badan ini. Innal ladzina kafaru saddu an sabilillah adallu dalalan ba'ida
innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdihim tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasir wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Keluar. Ayo tinggalkan terus biar angin keluar di badan ini, biar hancur di badannya. Innal ladzina kafaru saddu an sabilillah adallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakun liyaghfir lahum ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Keluar. Tinggalkan badan ini. Wa auhayna Musa al-qawsaka fa hidayatal qawfu man yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اخرج يا الله tinggalkan badan. Keluar. Allah ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله Allah wala quwwata illa billah. Ana ma khalaqnakum wa sawwanakum wa la turja'un. Kata Allah Subhanahu la ilaha illa rabbul asr karim. Wa mayyit Allah. Sok, keluar. Nyari kan? Mau tinggalkan badan ini kan? Mau tinggalkan badan ini? Keluar. Kalau ampun keluar. Ayo, ampun keluar. Keluar yang lainnya. Ayo keluar. Daripada dicekik terus gak baik. Keluar, tinggalkan badannya. Dek, di sini aja ya. Langsung ke kulit. Ya, Dek. Ayo bisa teh. Yang di dada tuh keluar. Ya, keluarkan. Ayo. Terus pintar. Ayo lagi. Kuat. Teh, ayo kuat. Masuk lagi. Kuat.
Sini kasang. Yang mengikat di badan ini, yang menyebutkan kolbu ini. Kalian yang bersembahyang di badan ini, tinggalkan badan ini, nyingkah dari badan ini, keluar dari badan ini. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Minta air. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Dari perut naikkan ke dada, kan batukin yang kencang, batukin yang kencang. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Paksakan keluar, harus keluar. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idza ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Wal waznu yawma idinil haq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Tinggalkan badan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilaina la turja'un hatta Allahul malaikah la ilaha illa rabbul asam. Wa man yatlu Allah illa al-akhir la burhan lahu fi kana maysabu inda rabbika la ilaha kafir. Wa rabbi fir warhamhu anta khairur rahim. Ini tangan kanan Pak, tangan kanan bawah sini. Ikutin kalimat itu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan ma jabalta wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta. Itu semua. Simpen. Allah. Bayangin deh. Kalimatillah sammatin kulli hamdin kulli ayn lamma. Kalimatillah sammatin kulli hamdin kulli ayn lamma. Bismillah kulli alhamdulillah kita makan 10 hari. Jangan ragu.
berjemur, rutin berjemur. Jadi muap. Pakai apa?